Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, saya yakin kita semua pernah menyaksikan, terutama ketika kita masih sekolah, atau mungkin di antara sahabat virtual ada yang sedang menyaksikan, atau mungkin mudah-mudahan tidak menjadi pelaku dari sebuah kebiasaan yang sesungguhnya ini adalah kebiasaan buruk. Apa itu? Bahwa siswa sejak saya masih sekolah di bangku SD sampai sekarang itu masih ada kebiasaan nyontek pada saat ujian. Jadi ada kebiasaan nyontek pada saat ujian. Dan bahkan sejak saya masih di bangku SD, ini sudah terkesan dipandang sebagai budaya, disebut dengan budaya nyontek. Padahal kalau kita memahami tentang karakter dan sebagainya, itu berbahaya sebenarnya. Dan ini adalah racun bagi seorang pelajar. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah racun bagi seorang pelajar. Tetapi saya merasakan sejak saya sekolah dulu, dan sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan kabar, mendengar kabar tentang adanya upaya masif dari pihak sekolah, dalam hal ini tentu adalah minimal guru secara personal, tentang bagaimana memberantas budaya nyontek ini. Jadi tidak ada upaya untuk memberantas budaya nyontek ini. Oleh karena itu, sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, kita akan membahas bahaya laten budaya nyontek bagi siswa. Hal ini saya ungkapkan. Saya memang sejak SD, jadi saya bercerita dulu sejak SD, saya melakukan upaya personal memberantas budaya nyontek ini, kebiasaan nyontek ini bagi siswa pada saat ulangan. Jadi sejak SD saya berupaya, tapi upaya saya tentu masih sangat sederhana pada saat itu, yaitu ketika saya mengetahui ada teman saya nyontek, maka saya melaporkan kepada guru. Bisa ditanya kepada teman-teman SD saya, teman-teman SMP saya, bahkan di SMA pun saya sering melaporkan. Bahkan saya pernah melaporkan ada seorang guru waktu saya di sekolah di SMK 1, SMK Negeri 1 Bantaeng. Saya melaporkan seorang guru kepada kepala sekolah karena saya menilai guru yang bersangkutan itu tidak ada sama sekali kepedulian. Bahkan ketika siswa terang-terangan nyontek, tidak ada sama sekali teguran untuk melarangnya. Tidak ada upaya sama sekali untuk melarang supaya tidak nyontek pada saat ujian. Ketika dulu saya melakukan upaya pemberantasan ini, ketika dulu, maksudnya dulu di sini sejak saya SD sampai SMK, saya melakukan upaya memberantas budaya nyontek ini, itu masih dalam pertimbangan 2 dimensi minimal, yaitu tentang kejujuran dan tentang keadilan. Karena ada tentu yang, apalagi kalau gurunya cuek, tidak peduli dengan kebiasaan orang yang siswa nyontek, maka biasanya hanya tidak belajar, siswa yang bersangkutan tidak belajar, tapi karena nyontek hasilnya bagus, nilainya bagus, angkanya pun ya bagus. Sedangkan kita yang tidak nyontek belajar, ya tentu minimal nilai kita sama dengan mereka. Jadi ini aspek keadilannya. Pertimbangan saya dulu hanya pada dimensi itu, pada aspek kejujuran dan keadilannya. Tetapi dengan memahami banyak ilmu hari ini, sudah 10 tahun terakhir saya sering menyuarakan, terutama ketika hadir di forum-forum
perkaderan ketika hadir di forum-forum LDK dan membawakan materi yang relevan, saya sering menegaskan tentang bahaya daripada budaya nyontek ini. Dan bahkan saya menegaskan di hadapan siswa, seringkali menegaskan bahwa nyontek itu adalah racun bagi seorang siswa. Itu adalah racun bagi siswa. Tetapi tentu nyontek di sini yang saya tegaskan di sini pada pembahasan kita kali ini, sahabat Tersual, nyontek yang saya tegaskan adalah nyontek pada saat ujian. Jadi bukan dalam pengertian nyontek karena pernah ada satu forum di mana tetap mengapresiasi kesannya tidak apa-apa nyontek, tapi perspektifnya lain, bukan nyontek yang saya maksudkan. Kalau pengertian yang dimaksudkan seperti tindakan replikasi, tindakan duplikasi ide, gagasan dari orang lain, dari kelompok lain, dari negara lain untuk diterapkan, anggaplah dalam konteks kehidupan kita, tentu itu adalah kita masih bisa mengakomodirnya, kita masih bisa mentoleransinya. Kenapa saya menggunakan kata mengakomodir dan mentoleransinya? Karena tentu saya pribadi masih punya harapan supaya inovasi-inovasi yang lahir itu adalah murni dari kita, bukan dari hasil replikasi atau duplikasi dari yang lain. Tapi tentu tetap positif, replikasi dan duplikasi tetap positif, terutama ketika itu memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi yang saya bahas di sini adalah penegasan tentang nyontek pada saat ujian. Kenapa ini berbahaya? Kenapa ini berbahaya? Kalau dulu sekali lagi, kalau dulu pertimbangan saya hanya lebih pada aspek lebih utama pada aspek keadilan nilai. Tapi ternyata kalau kita memahami banyak hal tentang bagaimana pembentukan karakter, bagaimana tentang, ada buku yang menarik di sini, bagaimana tentang perspektif Busur Dua Derajat Syahril Sam, bagaimana proses mekanisme kerja alam bawah sadar, kemudian bagaimana mekanisme on off DNA. Ternyata memang sudah bisa sudah bisa dirasionalkan, sudah bisa diilmiahkan, sudah bisa dikaji secara sains. Itu dampak buruk, atau saya menyebutnya pada kesempatan kali ini bahaya laten daripada budaya nyontek itu. Jadi ada. Jadi sebenarnya minimal sekali, karena orang-orang yang terbiasa nyontek pada saat ujian. Jadi dulu sebelum saya lanjut, saya ceritakan dulu bahwa ada untuk nyontek bagi siswa yang terbiasa nyontek itu menggunakan berbagai cara. Ada yang ditulis di lengannya, ada yang kertas diselip pakai karet, sehingga kalau ada guru mendekatinya maka dilepas, tertariklah naik kembali kertas catatannya itu. Ada yang menggunakan satu mekanisme cara menulis sehingga secara sekilas kelihatan kertasnya kosong, tapi ketika diberi cahaya sedikit kelihatan tulisannya. Kemudian bahkan ada teman saya dulu waktu masih sekolah, itu upaya nyonteknya itu pakai baca doa. Doa yang digunakan adalah doa yang dikenal oleh orang adalah sinraum, artinya ya digunakan sebagai, artinya tidak kelihatan, meskipun kesannya gurunya lewat, itu tidak dilihat oleh gurunya bahwa dirinya sedang nyontek. Jadi ada yang sampai kesannya menggunakan yang seperti itu untuk demi bisa nyontek. Saya sejak SD, sekali lagi sejak SD saya tegaskan saya melawan itu. Bahkan ketika saya pertama kali melahirkan tulisan sejenis esai sederhana, tulisan pertama saya di SMK pada saat itu kelas 1, karena kebetulan pada saat itu kami membentuk kelompok ilmiah remaja, di mana kelompok ini cuma kurang lebih 15 orang anggotanya.
ketua kelompoknya adalah Pak Kepala Sekolah langsung Pak Gunawan pada saat itu, Kepala SMK, dan saya diamanai sebagai sekretarisnya beliau untuk bagaimana membina siswa SMK pada saat itu untuk bisa menulis. Dan tulisan pertama saya adalah tentang bahaya nyontek itu. Dan pada saat itu karena saya sering melawan budaya itu, akhirnya tulisan saya itu saya fotokopi dan tempel di beberapa pintu kelas pada saat itu. Terutama saya tempel di pintu ruangan OSIS pada saat itu. Harapan saya supaya ini dibaca oleh teman-teman siswa dalam upaya untuk memberantas daripada budaya nyontek itu. Jadi selain pernah melaporkan guru yang tidak serius mengawasi orang yang nyontek, saya juga pernah menulis menempel di beberapa sekolah. Karena bagi saya ini adalah, tapi sekali lagi dulu pertimbangan saya masih lebih pada dimensi keadilannya. Dan bahkan saya berprinsip membangun sebuah prinsip dalam diri saya, lebih baik dapat 0 daripada nyontek. Lebih baik dapat 0 daripada nyontek. Lalu apa bahaya nyontek itu? Apa bahaya latennya nyontek? Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini rumus pastinya adalah bahwa sekecil apapun, sebesar sarapun amal perbuatan kita itu pasti ada balasannya, ada dampaknya, tanpa kecuali tentang nyontek ini. Dan memang tentu kita punya kebebasan nyontek, artinya kebebasan dalam pengertian, apalagi ada guru yang memang tidak peduli dengan itu. Tetapi dampak daripada nyontek itu yakin saja kita tidak akan bebas menilai memilihnya dampak. Tapi dampak di sini bukan dampak dalam pengertian sanksi yang diberikan oleh guru atau sanksi yang diberikan oleh sekolah, karena terkesan sampai hari ini itu tidak ada upaya dari sekolah secara serius atau guru, meskipun tetap ada ya mungkin beberapa orang, tapi jauh lebih banyak yang saya temukan itu kesannya tidak peduli dengan budaya nyontek ini, membiarkan begitu saja. Jadi selain dampak dampak karena sekali lagi ini memberikan dampak, maka dampaknya apa? Selain ketidakadilan dan sebagainya, ketidakjujuran dan sebagainya, termasuk dampaknya adalah bisa dipastikan para siswa yang suka nyontek itu malas belajar. Karena di pikirannya sudah ada upaya, wah meskipun tidak belajar, maka sebentar atau malamnya dia sudah menyiapkan bahan contekannya, karena dia sudah mengetahui, apalagi sudah dapat bocoran ini soalnya, maka dia tulis semua jawaban yang akan dituliskan kembali pada saat sedang ujian. Jadi akan malas belajar. Tapi sekali lagi, kalau kita memahami banyak hal tentang bagaimana karakter dibentuk, bagaimana mekanisme kerja alam bawah sadar, bagaimana mekanisme kerja on-off DNA kita, dan banyak hal lainnya lagi, itu bukan cuma dalam pengertian bahayanya itu hanya untuk bahayanya itu berefek dari malas membaca, malas belajar, bukan cuma itu. Tetapi bahaya terbesarnya adalah lahirnya karakter pada diri siswa. Karakter apa? Adalah karakter, minimal sekali karakternya adalah karakter ketidakjujuran. Selain karakter ketidakjujuran, potensi karakter lainnya yang berpotensi lahir dari atau terbentuk adalah karakter menghalalkan berbagai cara dalam upaya mencapai sebuah harapan atau cita-cita atau menuju kesuksesannya, menghalalkan berbagai cara. Karena ini efeknya. Maka sebenarnya kalau kita mau, jadi saya sangat tertarik ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai landasan teorinya. Kenapa nyontek itu berbahaya atau saya pandang sebagai memiliki bahaya laten. Kenapa disebut bahaya laten? Karena hari ini efeknya, dampaknya, atau pada saat siswa yang bersangkutan nyontek, dampaknya atau efeknya itu tidak terlalu terasa.
mungkin kalau kedapatan oleh guru yang peduli untuk memberantas budaya nyontek itu cukup ditegur, diambil bukunya, diambil catatannya, atau dimarahi, atau disanksi, diberikan nilai. Tapi tentu ada kalau kita memahami satu konsep dalam buku ini tentang perspektif busur dua derajat. Jadi hari ini hari ini dampak daripada nyontek itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita sebagaimana perspektif dua derajat, tapi kedepannya kalau ditarik dalam kehidupan masa depan siswa yang suka nyontek itu berbahaya. Itu berbahaya karena apa? Atau dampaknya besar. Kalau tidak dikatakan berbahaya, dampaknya besar. Karena dalam teori perspektif busur dua derajat, logika itu terinspirasi dari pergeseran satelit Palapa. Jadi kita perlu menggambarkan dulu ini. Jadi pada saat itu satelit Palapa itu bergeser 2 derajat, 2 derajat saja pergeserannya. Kalau dilihat dari titik busur derajat, karena saya yakin kita semua sahabat virtual mengetahui apa itu busur derajat. Kalau kita melihat pergeseran 2 derajat dari busur itu, titik busur itu tentu sedikit sekali, kurang dari 1 cm pergeserannya. Tetapi kalau ditarik keluar, ditarik garis keluar angkasa, itu ternyata pergeseran satelit Palapa pada saat itu ribuan kilometer, lebih dari ribuan kilometer. Nah, dari sinilah terinspirasi tentang perspektif busur 2 derajat. Dan ternyata itu juga berlaku. Jadi artinya mungkin nyontek hari ini biasa-biasa saja, atau dampaknya seperti yang saya sebutkan tadi, ditegur sama guru atau disanksi, diberi nilai buruk, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau ditarik ke garis masa depan, itu berbahaya sebenarnya. Dampaknya besar sekali. Dampaknya itu kenapa? Karena nyontek itu kalau kita mau melihat, nyontek itu pertama adalah perilaku tidak jujur. Kata kuncinya adalah nyontek perilaku tidak jujur. Belum lagi perilaku tidak adil ya, perilaku tidak jujur. Jadi nyontek adalah perilaku tidak jujur. Hari ini nyontek, besok nyontek, besoknya lagi nyontek, besoknya lagi nyontek, terus nyontek, kemudian menjadi budaya atau menjadi kebiasaan. Maka dalam rumusnya pikiran, perasaan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir atau nasib hidup kita. Nah, tentu hari ini kita tidak jujur, besok tidak jujur, besoknya tidak jujur, besoknya lagi tidak jujur, besoknya lagi tidak jujur. Karena nyontek sama dengan tidak jujur, maka bisa dipastikan itu akan terbentuk karakter tidak jujur. Ini baru satu. Kemudian tentu karena relasi dalam konteks nyontek pada satu ujian, tentu ada hal lain yang berpotensi terbentuk, karakter tidak adil, karena lebih mementingkan dirinya sendiri, jadi karakter mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain yang di sekitarnya, yang kesannya bahwa ya bisa saja ada di antara teman-teman kita atau teman-temannya itu serius belajar untuk menghadapi ujian, tapi dia enak-enakan saja, itu hanya dengan menyiapkan bahan sontekan pada satu ujian. Tentu ini adalah karakter tidak adil juga ada. Tidak adil, hari ini tidak adil, besok tidak adil, besok tidak adil, maka itu akan terbentuk karakter. Jadi sudah 2 karakter yang terbentuk, karakter tidak jujur, karakter tidak adil. Kemudian karakter apa lagi yang lainnya? Adalah karakter menghalalkan berbagai cara, karena ini kan bagian daripada menghalalkan berbagai cara. Cara yang tidak benar, karena cara yang benar tentu menghadapi ujian bagi siswa adalah cara yang benar itu adalah belajar, bukan dengan mempersiapkan bahan sontekan. Maka hari ini menghalalkan berbagai cara, besok menghalalkan berbagai cara, besoknya menghalalkan berbagai cara, maka terbentuk karakter menghalalkan berbagai cara. Maka itu berpotensi itu kedepannya ketika anggaplah dalam di luar dari konteks menuntut ilmu, dalam kehidupan kesehariannya, dalam rangka mencapai kesuksesan dan sebagainya atau mencapai impian-impiannya, itu berpotensi dilakukan karakter tidak jujurnya, ketidakadilannya, dan menghalalkan berbagai cara. Ini berbahaya. Jadi inilah bahayanya. Sehingga saya teringat
ada satu pernah terobosan, tapi itu bukan yang jadi pernah ada upaya dari pemerintah dalam rangka untuk membangun kejujuran, tapi apa ya, tidak seimbang karena apa, yaitu dulu ada yang dikenal dengan kantin kejujuran. Ada yang dikenal kantin kejujuran, kalau saya baca sejarah itu pertama kali itu adalah ide dari KPK untuk bagaimana membangun sejak dini agar generasi muda itu tidak terjerumus dalam budaya korupsi. Kesannya begitu, dalam budaya korupsi, harapannya di situ. Tetapi ternyata jadi kemudian ini jadi awalnya menurut yang saya baca itu dari KPK, kemudian tindak lanjut berikutnya saya memahami betul bahwa ketika itu diterapkan di sekolah-sekolah, kantin kejujuran itu diterapkan sekolah-sekolah, kalau tidak salah ingat itu diinisiasi pertama oleh Karang Taruna Indonesia, kemudian oleh kepolisian dan kejaksaan pada saat itu. Jadi ada banyak sekolah menerapkan tentang kantin kejujuran. Tetapi kalau kita melihat program ini sampai hari ini, itu bisa dipastikan tidak efektif. Artinya mungkin saja efektif dalam pengertian di kantin kejujuran itu karena terbukti anggaplah sebagai hasil evaluasinya ternyata tidak ada pencurian bagi siswa. Tetapi tentu harapan besarnya ini, karena ini adalah terkesan program nasional, harapan besarnya bagaimana dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang lahir dari kantin kejujuran itu bisa melahirkan juga, bisa diimplementasikan atau berimplikasi dalam terutama dalam tata kelola bangsa dan negara. Tetapi kalau kita mau jujur, terutama kita melihat data tingkat korupsi hari ini yang cenderung bahkan terkadang buka-bukaan dan bahkan pelakunya itu terkesan tidak ada rasa malunya. Ketika disorot kamera, sama sekali kita menemukan tidak ada rasa malu bagi para koruptor ini ketika tersorot kamera, baik kamera oleh TV tertentu yang menyiarkannya atau media-media lain. Tentu kita bisa memastikan bahwa kantin kejujuran ini tidak efektif karena bisa dipastikan gitu, karena tingkat proses-proses karena pelaku korupsi hari ini bukan cuma yang tua-tua, yang muda-muda pun yang dimana penerapan itu sudah pernah melewati tapi masih melakukan hal yang sama. Kenapa bisa kantin kejujuran kesannya tidak membawa hasil? Saya pastikan karena ada ketidakseimbangan. Di sini diupayakan di kantin kejujuran, tapi di budaya nyontek siswa pada saat ujian itu sama sekali tidak ada upaya serius dari pemerintah, terutama pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan. Itu tidak ada upaya serius memberantas budaya nyontek ini. Bahkan kita bisa menemukan, saya mendapatkan beberapa laporan cerita, bukan laporannya karena saya bukan tempat untuk diajukan laporan. Saya dengar cerita bahkan ada sekolah untuk menjaga image waktu masih diterapkan istilah kelulusan, terkadang ada yang lulus, ada yang tidak lulus siswanya. Itu ada upaya-upaya, itu bukan cuma siswanya yang sibuk untuk menyiapkan sontekan menjelang ujian nasional, tapi guru juga ikut sibuk menyiapkan bahan sontekan pada saat akan ujian nasional karena akan malu kalau banyak siswanya tidak lulus. Ini yang terkadang diabaikan dalam kehidupan ini, dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu saya sempat berpikir tadi sebelum membuat video ini, saya sempat berpikir andaikan saya pemangku kebijakan atau yang punya wewenang bagaimana mendesain dunia pendidikan, maka program kerja 100 hari pertama saya, atau andaikan saya seorang menteri, maka program kerja 100 hari pertama saya adalah bagaimana memberantas budaya nyontek itu.
Jadi tentu saya akan memberikan apresiasi penghargaan bagi pihak-pihak yang ikut serta serius memberantas budaya nyontek, dan tentu akan memberikan sanksi teguran minimal bagi pihak-pihak yang tidak peduli dengan budaya nyontek itu. Andai kan saya adalah pemangku kebijakan. Jadi ini bahayanya, jadi bahaya sekali ini budaya nyontek. Jadi akan membentuk karakter, selain membentuk karakter dengan pendekatan teori tadi, teori Abyss pun, teori alam bawah sadar pun itu berpotensi. Jadi menggunakan teori Abyss, menggunakan teori pembentukan karakter, menggunakan teori alam bawah sadar, menggunakan teori mekanisme on off death. Nah, itu semua kita bisa, kalau kita mempelajarinya, itu bisa membenarkan bahwa ini memang berbahaya, ada bahaya laten di balik dari budaya nyontek itu. Disebut budaya laten, sekali lagi saya jelaskan bahwa ya mungkin hari ini biasa-biasa saja, tapi ada potensi yang dampaknya luar biasa pada masa yang akan datang. Selain itu, jadi budaya nyontek ini, kalau kita paham betul tentang misi mulia manusia, jadi ada misi mulia manusia, itu saya terinspirasi dari Quraish Shihab menjelaskan 3 misi mulia manusia. Pertama beribadah, kedua sebagai khalifah, dan ketiga berdakwah. Nyontek itu mencederai 3 misi mulia manusia ini. Jadi budaya nyontek dalam pengertian bukan replikasi replikasi ide, bukan duplikasi ide, bukan itu yang saya maksud. Nyontek jadi saya khususkan nyontek pada satu ujian karena mengganggu semangat belajar. Itu akan mencederai 3 misi mulia manusia, atau kita akan melakukan pengkhianatan terhadap 3 misi mulia manusia. 3 misi mulia manusia itu, yang pertama sebenarnya di video lain pernah saya jelaskan, meskipun bukan fokus membahas tentang nyontek. 3 misi mulia manusia yang pertama itu adalah beribadah. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Beribadah di sini saya maknai bukan cuma menjalankan rukun Islam, tetapi kata kunci beribadah adalah ridho Allah. Jadi kalau kita bertanya, saya sering bertanya kepada adik-adik siswa ketika di forum LDK atau forum perkaderan, apakah nyontek diridhoi Allah? Pasti jawabannya tidak. Jadi nyontek itu tidak diridhoi Allah, tapi kenapa kita lakukan? Dan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, kalau kita bicara, kita mengikuti penjelasan baik dan detail dari Ustaz Adi Hidayat tentang teori akidah, mulai dari akidah 1 sampai beberapa yang saya sudah tonton, itu kan tentu efeknya, meskipun mungkin ada yang merasakan dampak positifnya, itu efeknya duniawi saja, tidak akan sampai di akhirat karena tidak diridhoi Allah. Kemudian misi kedua manusia adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini, atau wakil Allah. Pemimpin di sini tentu menjalankan kepemimpinan, tapi makna kepemimpinan dalam konsep ini itu bukan cuma seperti teori-teori kepemimpinan di mana adalah seni mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kita dalam rangka mencapai tujuan bersama. Bukan itu. Tapi sederhananya konsep kepemimpinan di sini dalam konteks misi mulia manusia yang kedua ini adalah bagaimana kita, setiap perilaku kita, setiap sikap kita, sekecil apapun, sebesar apapun, itu diarahkan ke pembentukan potensi positif. Maka saya bertanya, apakah, jadi saya juga bertanya kepada sahabat virtual, apakah nyontek mengarahkan potensi kita ke yang positif? Tentu bukan potensi yang sesaat ya, seperti angka rapor bagus, itu ya bisa saja. Tapi lainnya, apakah mengarah ke positif? Pasti jawabannya tidak. Tidak mengarah kepada hal positif. Kemudian, misi ketiga mulia manusia itu adalah berdakwah. Nah, orang-orang yang terbiasa nyontek itu bisa dipastikan malas juga belajar. Jadi orang-orang yang terbiasa nyontek itu malas belajar karena sudah ada senjata pamungkasnya ketika menghadapi ujian, ya mempersiapkan bahan contekan.
sehingga malas belajar. Nah, kalau kita malas belajar, bagaimana kita bisa punya ilmu? Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa berdakwah? Berdakwah di sini tentu bukan cuma di atas mimbar, bukan cuma di podium masjid. Berdakwah di sini adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan informasi yang mengandung kebenaran dan kebaikan, etika. Itu di mana saja. Sama halnya ketika saya menghadirkan channel ini adalah niat semoga tidak terjerumus dalam lembaria. Itu bagian daripada mengisi dimensi mulia ketiga manusia berdakwah. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi ini pengkhianatan ketiganya. Kemudian tentu ada banyak hal lainnya yang bisa kita pahami, bahwa ternyata memang bahwa budaya nyontek itu mengandung bahaya laten. Jadi budaya nyontek mengandung bahaya laten. Nyontek itu adalah racun, sekali lagi racun bagi siswa. Saya bersyukur anak saya yang SD kelas 3 itu setiap pulang dari sekolahnya, pulang dari sekolah, itu selalu cerita tentang ada temannya yang nyontek, ada temannya suka nyontek. Lalu saya bertanya, kalau kita nyontek atau tidak? Oh, saya tidak nyontek. Saya bersyukur kalau tidak ikut nyontek. Dan bahkan selalu tegaskan, jangan nyontek, tapi harus rajin belajar. Apalagi model nyontek hari ini lebih canggih lagi, ketika ada guru yang tidak peduli dengan itu. Karena sekarang apalagi kalau empong ada di hadapannya, maka memasuk dengan mengetik salah satu situs yang menyiapkan berbagai macam jawaban adalah ada brandly.com kalau tidak salah ingat. Atau mengetik di Google saja itu adalah bisa mendapatkan jawaban. Jadi ini bahayanya, karena sekali lagi orang yang suka nyontek atau apalagi sudah menjadi budaya bagi dirinya, itu malas belajar, tidak mau lagi banyak belajar, tidak mau lagi membaca. Dampak lainnya dengan orang yang terbiasa nyontek, tentu daya analisis otaknya itu lemah. Kalau daya analisis otaknya lemah, maka tentu dalam menghadapi problematika hidup, maka bisa dipastikan lambat merespon. Karena meskipun hari ini dengan revolusi industri 4.0, dengan kekuatan kedahsyatan artificial intelligence, kecerdasan buatan atau perangkat teknologi berbasis AI, itu sudah canggihnya luar biasa. Tapi tentu dalam mengambil keputusan-keputusan itu mau tidak mau, apalagi sifatnya spontan, sifatnya refleks, maka tentu mau tidak mau yang lebih menggerakkan adalah apa hasil daripada proses algoritmik dari diri kita, bukan dari proses algoritmik dalam teknologi atau algoritma yang ada dalam teknologi, tapi murni pada diri kita sendiri. Lalu kalau kita malas belajar, malas membaca, apa yang bisa ada dalam diri kita? Big data kita akan kurang, atau meskipun mungkin ada big data yang sudah built-in dalam diri kita, tapi proses algoritmiknya lemah, sehingga kita cenderung mengambil keputusan, mengedepankan sikap dan tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, tidak sesuai dengan etika dan sebagainya. Jadi berbagai persoalan dalam hidup ini itu berpotensi adalah itu efek daripada kebiasaan-kebiasaan tidak benar ketika kita pada saat itu kita sekolah, terutama budaya nyontek. Jadi jangan dipandang remeh budaya nyontek ini. Sebaiknya saya sebenarnya andaikan saya pemangku kebijakan, maka program 100 hari program kerja 100 hari pertama saya adalah memberantas budaya nyontek ini. Karena itu tadi, jadi banyak teori yang bisa membenarkan, yang bisa dijadikan landasan sebagai pisau analisis untuk menguatkan hipotesis ini menjadi tesis bahwa budaya nyontek mengandung bahaya laten.
Jadi itu mungkin sekilas bagi sahabat virtual yang masih mau mendalami tentang dampak ini. Dan bahkan saya pernah menulis satu tulisan judulnya Dari Nyontek ke Korupsi. Dari nyontek ke korupsi, karena saya berpotensi, saya memiliki hipotesis dan sepertinya bisa menjadi tesis bahwa orang yang terbiasa nyontek itu berpotensi menjadi koruptor. Meskipun saya tidak menggeneralisir bahwa kalau sudah nyontek sudah pasti jadi koruptor, karena manusia itu unik. Mungkin dalam perjalanan hidupnya dia taubat, atau mungkin dalam perjalanan hidupnya selain taubat dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia diubah karakternya. Jadi apalagi sahabat virtual, ketika kita umur 35 tahun ke bawah, itu dalam buku Dr. Joe Dispenza, pembentukan karakter yang paling efektif itu memang di umur 35 tahun sebelumnya. Jadi mulai dari 0 sampai 35 tahun itu adalah proses pembentukan karakter yang kokoh. Meskipun tentu setelah 35 tahun masih ada upaya bisa mengubah karakter kita. Nah, kalau karakter kita yang terbentuk adalah karakter-karakter dari efek budaya nyontek, karakter tidak jujur, karakter tidak adil, karakter menghalalkan berbagai cara, karakter malas belajar, karakter malas membaca, karakter instan, karena nyontek itu adalah perilaku instan juga, selalu mau yang instan-instan saja, maka berbahaya kehidupan kita ke depannya. Apalagi Indonesia bermimpi di tahun 2045 itu lahir Indonesia emas. Tapi bukan sekedar Indonesia emas, tapi adalah bagaimana lahirnya generasi emas. Tapi kita jangan pernah bermimpi akan lahir generasi emas ketika budaya nyontek di sekolah atau perilaku nyontek pada satu ujian di sekolah itu menjadi budaya. Ini dulu yang perlu diberantas, karena ini akan membentuk karakter seperti karakter-karakter yang saya sebutkan tadi, termasuk karakter individualis, karena orang nyontek itu adalah orang-orang individualis, memikirkan dirinya saja, tidak memikirkan orang lain. Yang bisa saja ada temannya rajin belajar, mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi ujian, dia enak-enakan saja dengan menyiapkan bahan contekan menghadapi ujian, lalu sebentar nilainya tinggi padahal otaknya 0. Jadi itu mungkin sahabat virtual dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya dalam hal ajakan berbagi ilmu insya Allah tidak akan pernah menolak. Jadi kalau ada sahabat virtual punya komunitas atau punya lembaga dan ingin mengajak saya berbagi ilmu, saya selalu siap untuk diajak. Selama diri ini sehat dan saya bisa menjangkau lokasinya, maka insya Allah sekali lagi tidak ada kata menolak. Itu saja saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.